Anda mau berasumsi kayak gitu nih, Anda misalnya ibarat Anda Bang. Kamu bilang Anda mengatakan itu asumsi, barusan berarti Anda asumsi juga dong kalau gitu. bukan Karena asumsi, setiap Anda cuma menghina udah saya, jelas Anda ada. menghina diri Anda kan? Nih, Gimana? ya, intinya yang anggap Tuhan dua itu Tuhanku satu. Anda. Atau Tuhanmu nggak ada, Tuhanku yang ada. Yang mana kalau memang satu? Pasti Nih, yang menganggap Tuhan dua itu Anda. Anda bukan menganggap Tuhan, menganggap manusia sebagai yang Tuhan. menganggap Tuhan itu dua. Kalau saya di Muslim itu benar-benar menganggap Tuhan yang menciptakan langit bumi, enggak berupa manusia. Iya, itu klaim di dalam kitabmu toh. Ketika dia menyusui kepada ibunya, yang menyusui kemanusiaannya atau keilahiannya? Kemanusiaannya. Ketika nabimu menyusu, yang menyusu kemanabiannya atau ke kemanusiaannya? Ini bukan manusia, ini Coba. Kalau sabar. kenapa Kalau tiba-tiba berpisah dari keilahiannya? Kalau nabimu menyusu, yang menyusu nabinya atau kemanusiaan nabimu? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya adalah Sang Pencipta, sehingga beliau menjawab dengan narasi yang tidak masuk akal. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Mak, udah 1.000. Aduh, aku agak ngeri nih Pak Erben. Aduh, udah agak-agak, udah, keluar lah kardon, nggak usah lah di sini lah. Males sekali kalau udah rame kayak gini. Gimana ini? Aduh. Siapa lagi yang mau naik? Oke, kita naikin. Halo, Halo. Jet Nadine. Iya, halo. Islam Kristen Bang. Islam. Ya kan mau bertanya apa Bang? Itu tadi masalah apa tadi? Tuhan gimana nggak ada wujudnya ya? Sama Pak. Ya nggak ada, mobil saya nggak ada katanya. Oh, Dia bilang itu saya mobil. dikatain saya sakit, padahal ada loh Bang. Oh, itu halusinasi Anda mungkin ya. Itu ada mobil di telapak tangan. Kok sama sih Bang? Hah? Kok bisa gitu Bang? Apa yang menjadi dasar Abang mengatakan halusinasi? Ada loh, nanti saya bikin tulisannya. Mereknya Sweet. Ya itu halusinasi. Nanti buku panduan. Kamu bilang itu mobil ada di mana mobilnya? Itu kan tangan. Ada loh Bang, serius kamu nggak lihat Bang? Tuh, saya juga berhalusinasi kalau di jidat Anda itu ada tulisan apa ya? Inisial B lah kayak gitu. Oh. Iya, tuh kelihatan tuh di jidat. Kalau gitu coba jelaskan Allahmu itu ada. Ada jelas, Jelaskan seperti apa? Jelas. Udah jelas di Quran, dia menciptakan langit, bumi, manusia, jin. Itu udah pertanda dia ada. Dia nggak perlu mewujudkan, menampakkan dirinya. Iya, ngapain dia nampakin dirinya orang? Qurannya Bang, dari mana Quran? Orang tahu Allah Maha Besar, dia bisa nyiptain manusia yang kayak gimana pun juga dia bisa. Oke, itu siapa yang mengatakan itu Bang? Saya yang mengatakan. Ada dasarnya nggak? Ada dasarnya? Dasarnya ya kayak keyakinan saya itu. Ya sama, Bapak juga harusnya Ya. menghargai keyakinan saya bahwa di sini ada mobil. Ya. Nanti saya bikin buku manual booknya Bang. Ya. Maksudnya dasarnya Allah ada itu ya Apa? adanya matahari, adanya Ada di langit. tangan saya ini juga dasar adanya mobil saya. Nah, adanya Anda itu keyakinan saya adanya Tuhan. Iya, dasarnya ini karena ada tangan saya lah, makanya ada dasar mobil saya tadi. Kok nggak percaya sih Bang? Kan tinggal ngomong aja, ya kan? Karena adanya saya lah, makanya ada mobil saya itu. Gampang kan kalau tinggal ngomong gitu, betul nggak? Nah, gini nih, kalau misalnya
Anda mau berasumsi kayak gitu nih, Anda misalnya ibarat Anda Tunggu, Bang. Kamu bilang Anda mengatakan itu asumsi. Barusan berarti Anda asumsi juga dong kalau gitu. bukan asumsi, Setiap Anda cuma menghina udah saya, jelas Anda ada. menghina diri Anda kan? Nih, Gimana? ya intinya gini ya, saya ngingetin beriman itu berakal dulu baru beriman. Nah itu Bang, Abang udah berakal belum? Nah, yang nggak berakal siapa coba? Coba, kalau gitu jelasinlah Tuhanmu itu. Jelasinlah dia tanpa sesuatu, bisa nggak kamu jelasin dia? Misal tanpa Quran, bisa nggak kamu jelasin? Ya itu tanpa sesuatu ya, tanpa keyakinan saya, tanpa akal saya Iya, nih. Yang namanya Tuhan kan maha besar. Tuhan kan Baik, Tuhan maha besar kan? Tanpa kitabmu, bisa nggak kamu jelasin Tuhanmu? Iya, Tuhan maha besar nggak? Tuhan siapa? Ya Siapa yang maha besar? keyakinan Anda, entah itu Tuhan siapa atau ya saya menganggapnya Tuhan itu satu, mau Tuhan siapa aja. Coba pakai akal nggak nih? Kalau kamu bilang Tuhan satu, Tuhan saya aja udah satu, Tuhanmu udah satu, udah dua. Gimana sih? Ya itu mah Anda yang nih, Terlalu simpel. Kalau kamu bilang Tuhan satu, nih yang anggap Tuhan dua itu Tuhanku Anda. satu. Atau Tuhanmu nggak ada, Tuhanku yang ada. Yang mana kalau memang satu? Pasti. Nih yang menganggap Tuhan dua itu Anda. Anda bukan menganggap Tuhan, menganggap manusia sebagai Tuhan. Yang menganggap Tuhan itu dua. Kalau saya di Muslim itu benar-benar menganggap Tuhan yang menciptakan langit bumi, nggak berupa manusia. Iya, itu klaim di dalam kitabmu toh. Enggak klaim di dalam kitab juga, itu dasar keyakinan juga. Oke, tanpa klaim kitabmu, bisa nggak Iya. kamu jelaskan kayak gitu buktinya? Sulit ya? Yang enggak sulit. Kenapa harus sulit? Apa yang membuktikan Tuhanmu itu demikian tanpa kitabmu tadi? Berarti Tuhan- asumsi kalau nggak ada bukti. Ya iya, udah jelas kan. Ya, berarti asumsi dong. Kalau nggak ada bukti asumsi nggak? Asumsi. Ya ada buktinya kan udah jelas ciptaannya. Ada langit, ada tumbuhan, ada manusia, ada roh, ada jin. Oke. Itu udah jelas ciptaannya. Sekarang saya tanya, Apain? coba, Itu buktinya. Kalau kamu bilang itu adalah buktinya, coba kamu buktikan. Minta bukti sama pohon pisang. Nih gini Demikian, aja bisa nih. nggak? Nih. Bisa Kalau minta misalnya bukti Anda nggak sama bikin pohon pisang, Bang? Anda bikin meja nih. Itu meja Bentar kalau dulu, misalnya meja itu Bentar meja dulu, ada yang Bang. bikin nggak? Kata kamu. Atau meja bikin sendiri? Kata kamu Nah. kan, ciptaan Nih, ini bisa membuktikan. kamu bikin Coba meja, kamu bikin minta sepeda. buktiin. Gantian dong, kamu ngomong dari tadi. Ya, Coba, yuk. kalau kamu Siap. bilang segala ciptaan ini bisa membuktikan. Coba minta bukti sama pohon pisang. Silakan. Bisa bukti apa? Coba kan pohon pisang ciptaan dong. Kalau kamu bilang ciptaan itu Iya. bisa membuktikan itu. Coba minta bukti sama pohon pisang. Silakan. Siapa yang bilang ciptaan itu bisa membuktikan? Loh tadi kamu bilang dengan adanya ciptaan membuktikan adanya Tuhan. Loh, itu paling apa? Dengan adanya meja, siapa yang bisa tahu? Itu aja logikanya, Bu. Apa? Nih, Dengan Ibu adanya bikin meja, itu meja bisa ngomong nggak? Kalau aku dibikin Oke. sama Ibu, bisa Kalau ngomong nggak? kamu bilang Nah. dengan adanya meja bisa membuktikan siapa pembuatnya. Nah, bisa nggak meja ngomong? Bisa nggak? Bisa nggak meja ngomong? Sabar, pembuat meja ini siapa? Kan harus tahu kan? Nah iya. itu. Gini Bang, ada begitu banyak meja di dunia ini. Nah, siapa yang menjadi pencipta meja? Karena misal saya punya meja ini, semua orang bisa mengaku itu yang menciptakan meja kan? Iya, manusia yang nyiptain. Nah, kalau begitu Bang, semua ciptaan di dunia ini juga bisa diakui siapa aja, Tuhan siapa aja. Sama kan? Paralel Ya, toh? ya jelas beda dong. Kamu bilang dengan adanya meja membuktikan ada pembuatnya. Siapalah pembuatnya? Kamu harus Nah, jelaskan. Apakah saya, apakah Pak Erben atau Pak kamu sendiri? Kan harus ada bukti. Siapa? Ya iya, kalau meja kan yang buatnya siapa? Manusia. Bisa ngomong nggak meja itu? Gini Bang, dengan kamu mengatakan, mengklaim sesuatu ada penciptanya, siapa ini yang aku pencipta ini? Kan gitu. Kalau ini jelas penciptanya ini. Nah, kalau ada tempat yang lain mengatakan, ya misal mereknya Mako gitu, mereknya Mako. Mako nggak bisa mengklaim ini sebagai ciptanya karena udah ada logonya. Sekarang siapa ini?
pencipta meja ini siapa? Itu yang jadi tanda tanya. Yang pencipta ya jangan Iya. jangan ke meja. Meja itu yang nyiptain manusia. Oh, lari. Jadi nanyainnya yang meja kan? Oke, Meja yang dengarkan nyiptain manusia. baik-baik. Dengarkan baik-baik. Semua orang bisa mengaku sebagai pembuat meja. Semua Tuhan juga bisa mengaku sebagai pencipta. Itu tidak bisa membuktikan Tuhanmu, Bang. Adanya saya itu tidak bisa membuktikan itu Tuhanmu. Karena Tuhan saya juga saya akui sebagai pencipta saya. Tuhannya yang lain juga mengakui saya dia penciptanya saya. Itu sampai situ nggak kamu? Kalau saya udah sampai sana, kamu belum. Ini adalah alasan yang terlalu klasik yang sudah saya dengar waktu saya umur 10 tahun, Bang. Mohon maaf, ini udah berkembang, Bang. Saya 10 tahun yang lalu, umur 10 tahun, mendengar pernyataan ini. Dan ini sudah saya bantah dari guru saya. Dia nggak bisa jawab. Mohon maaf. Wow. Itu yang harus Izin pamit ya Taya, lanjut ya. Silakan Pak Erben, terima kasih banyak, sehat selalu Pak Erben. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi nanti. Amin. Ya, silakan. Nah, itu Bang, yang perlu kamu cari tahu adalah siapakah yang pembuat meja itu. Kita harus tahu spesifik. Nggak bisa semua orang mengaku sebagai pembuat ini. Nggak bisa. Itu dengan adanya itu adalah si terbucek ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Kamu pernah nggak berpikir sampai sana? Ngerti nggak? Silakan. Z Nadine. Coba. Berpikir sampai mana? Udah jelas manusia. Meja itu kan buatan manusia. Ya manusia Meja. yang mana? Ada banyak manusia di dunia ini, Bang. Ya iya itu kan benda, Bu. Saya Benda. nggak nanya itu manusia mana, harus Ya jelas beda. dong. Nih ya. Masa ya, Bang? Kamu Ya ketemu saya yang buat meja. Oh, Saya yang buat meja. tanya. Udah saya yang buat meja. Oke, kalau kamu bisa mengakui itu, kamu udah ditangkap sama polisi, Bang, ngaku-ngaku. Kenapa ditangkap polisi orang aku yang buat meja? Ngapain Oke, ditangkap? meja saya bisa nggak kamu akui sebagai pembuatnya adalah kamu? Ya bisa aja kalau Anda beli dari saya. Bisa Lah, nggak kamu gimana? akui? Karena Ya bisa kamu kalau harus Anda beli dari menunjukkan- saya. Kamu Ya, harus iya. menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu pembuatnya. Itu. Ya bisa jelas. Pembuktiannya, Bang. Buktinya apa jual belinya? Ada Kamu kwitansinya. Ngaku-ngaku itu bisa semuanya. Nyampe nggak sih Bang inimu, Bang? Kalau hanya mengaku itu semua Tuhan juga bisa, Bang. Pembuktian nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga dia. Pembuktian. Kalau ngaku, aduh ini sulit ya. Udah Bang, sulit kali memang. Ya kamu bisa saja, ya bisa. Ngaku itu gampang. Pembuktiannya berat ya. Inilah. Kapan sih kalian keluar dari sini? Ayolah. Katanya cerdas, pakai akal. Kok mana akalmu? Tanpa kamu bisa membuktikan kamu pembuat meja saya, kamu itu cuma ngaku-ngaku. Gitu. Nyampe gak sih? Gak nyampe ya. Aduh. Padahal saya makannya cuma dedek loh. Kenapa kalian sulit sekali memahami? Dari tadi satir saya aja dia gak dimakannya loh. Oke. Buang-buang waktu tak? Ya kita coba aja. Siapa tahu di sini dari sini kan dia akhirnya kan berpikir. Tujuan saya itu. Jadi dari sini dia harus berpikir. Keluar dari room saya dia harus mengolah akalnya. Itu pembuktian. Halo, Dulpati, halo. Halo. Selamat malam. Nggak nyampe. Host kalah main kick. Nggak bisa jawab. Bisa nggak dia buktikan? Itu loh. Bukan
Kayak gimana? Kalian mikir, harusnya kalian jangan typing, nggak bisa jawab. Jangan, mikir dari situ. Olah, tanya siapa yang berilmu di iman kalian. Kalian harus gitu. Kritis lah. Kalau cuma asal aja, berarti nggak menggunakan akal dong. Mengaku itu betul loh Kak Sekina Glory. Semua bisa ngaku. Yang bisa membuktikan ini loh. Minimal dibangunlah satu meja di depan mata saya. Minimal Tuhan saya sudah melakukan membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati itu. Minimal harus buktikan di hadapan saya, dialah yang membuat itu. Satu aja. Kalau enggak ya, mau apa? Mau seperti apa lagi? Halo Abangs. Halo malam. Ya, Islam Kristen. Islam. Oke, ada yang mau ditanya? Nanya apa ya? Nanya meja ya? Kalau masih bilang nanya apa ya, kamu jangan bilang naik gitu. Gak bersemangat, kurang. Yang bersemangat aja tadi gak bisa jawab, apalagi yang lemas. Kita akan banyak cerita. Minimal kamu punya sertifikat sebagai pemilik meja ini. Halo Tiar Maita. Halo Irsat. Halo. Ya, Islam Kristen. Ya. Kamu yang sering typing jahat ya? Ya. Islam ya? Islam ya? Silakan. Mau bertanya apa? Saya mau bertanya. Kita akan Ketik. Halo. Silakan. Ya. Ketika ya Tuhan Yesus itu mati, itu kemanusiaannya atau keilahiannya ikut mati? Allah nggak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Dalilnya di 1 Timotius 6 ayat 16. Karena Allah itu terang. Terang itu nggak bisa mati. Terang nggak bisa dipaku. Yang bisa dipaku itu adalah kemanusiaannya. Ada lagi? Jadi yang mati itu kemanusiaan atau ketuhanannya? Dari tadi sudah saya jawab. Ada Di lagi? 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu minum makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bagaimana itu? Itu dari tadi udah saya jawab. Yang mati itu kemanusiaan. Di sini yang dikatakan kematian Tuhan. Ya Tuhan itu kan gelar yang dia terima. Tuhan gelar itu nggak bisa mati bang. Coba kamu paku gelar, nggak bisa. Terus kenapa di sini disebutkan kematian Tuhan? Ya iya, merujuk kepada kemanusiaannya, bukan kepada gelarnya. Berarti di sini Karena dia itu disebutkan tidak pernah. kematian Tuhan. Iya, Berarti kan misalnya gelarnya ya, yang mati. misalnya bang, telah Berarti- meninggal guru kita, guru Ya. Irsat. Apakah keguruannya yang mati atau badannya yang mati? Wajar kalau mati. Telah meninggal Presiden Soeharto. Tetap disebut presiden, tapi yang meninggal itu adalah kemanusiaannya. Nggak mungkin kepresidenannya. Karena kita tahu dia manusia. Iya, jadi Wajar jadi kan? kalau Tapi kalau presiden ini bang, Tuhan, masa Tuhan mati? makanya Tuhan itu kan gelar. Makanya saya bilang kalau Presiden Soeharto meninggal, presidennya mati atau kemanusiaan yang mati? Oke, waktu Yesus lahir, ilahian dan Dijawab dulu. ilahian dan Dijawab dulu, kekudusannya Bang. ada tidak? Sabar, dijawab dulu. Waktu dia lahir. Kalau Presiden Soeharto Ya. meninggal, yang meninggal itu kepresidenannya atau tubuhnya, kemanusiaannya?
Orang merujuk kepada jabatannya karena tahu dia manusia. Saya tanya, kalau Presiden Soeharto meninggal, presidennya yang meninggal Tuhan itu atau bukan manusianya yang jabatan. Oh, Tuhan nah itu bukan jabatan. Tuhan itu gelar, Bang, bagi kami. Tidak. Kalau begitu pada saat Yesus lahir itu sudah ada keilahiannya Oke, atau ya. tidak? Jadi gini, Bang, Yesus itu tidak pernah bisa dipisahkan dari gelarnya adalah Tuhan. Oh, makanya di dalam ayat yang kamu tanya tadi itu merujuk kepada kemanusiaannya, tapi tidak kepada gelar ketuhanannya. Tadi katanya nggak bisa dipisahkan. Ya nggak bisa dipisahkan, tapi bisa nggak dimatikan? Tapi kok bisa merujuk? Nggak bisa dipisahkan, tapi nggak bisa dimatikan. Sama seperti presiden, Bang. Presiden itu nggak bisa dilenyapkan, karena sampai detik ini, walaupun Presiden Soeharto itu Soeharto itu meninggal, presiden Simpel sekali. Simpel sekali untuk buktikan itu. Kok sulit? Gampang. Itu udah saya jawab. Simpel ya. Ketika dia menyusui kepada ibunya, yang menyusui kemanusiaannya atau keilahiannya? Kemanusiaannya. Ketika Nabi mau menyusu, yang menyusu kenabiannya atau ke kemanusiaannya? Ini bukan manusia, ini tuh. Sadar. Kenapa tiba-tiba berpisah dari keilahiannya? Kalau nabimu menyusu, yang menyusu nabinya atau kemanusiaan nabimu? Nabi saya memang Tuhan. Itu aja kau pikirkan, Bang. Jadi kalau kamu udah ke situ emosi. Itu belum yang lain. Itu. Belum, nanti saya tanya. Kalau nabimu meninggal, yang meninggal itu kenabiannya atau manusianya? Kukira kamu berlogika, ternyata enggak juga. Itulah. Itu direnungkan aja. Itu analogi saya tuh, kau jawab dulu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.